Senang sekali malam hari ini kita kembali berkumpul. Ya, di screen ada 6, tapi kita lebih dari 6 ya, karena ada yang berdua ya, Sister Linda berdua sama Ko Rudi. Oke, jadi puji nama Tuhan, nggak apa-apa. Ya kita doakan teman-teman kita mungkin agak terlambat, tapi ya sudah kita tunggu. Nah, kita akan langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kemarin baru saja gereja-gereja lokal kita ya merayakan 2 hari raya besar. Apa itu? Jumat Agung dan Paskah. Bedanya cuma 3 hari ya. Apa bedanya Jumat Agung dan Paskah? Jumat Agung memperingati bagaimana Yesus mati di atas kayu salib, ya kan? Nah, itu adalah tujuan hidupnya untuk dia mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Ya, makanya kalau ditanya mana lebih penting hari raya Natal atau Paskah, tentunya harusnya hari raya Paskah. Ya, karena kalau Yesus datang ke dunia cuma jadi bayi, dia nggak bisa ya melakukan tugasnya sampai selesai di kayu salib sampai dia berkata tetelestai sudah selesai, maka semuanya tidak ada artinya dia datang. Makanya dia datang puncaknya adalah karya salib Tuhan. Dan yang luar biasa, dia mati bukannya mati selamanya, tapi kalau kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan, 3 hari kemudian dia bangkit daripada kubur, ya, dan membuktikan dia adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, mari kita lihat sama-sama dari kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu, ya. Yang saya ambil daripada kebenaran firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan yaitu ya di dalam Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakan, teman-teman boleh menyimak baik-baik. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab orang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab apa? Ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Jadi teman-teman terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca daripada Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai ke-6, ya, kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa dia adalah Yesus yang bangkit, ya. Nah, saudara, siapakah Yesus? Ya, kalau saudara merenungkan firman Tuhan ini, saudara akan terheran-heran karena di dunia ini banyak yang bilang Yesus itu manusia biasa. Saudara, kalau Yesus itu manusia biasa, yang pertama, saudara lihat bahwa dia bisa bangkit daripada kematian. Ya, kalau dia bukannya Tuhan, nggak mungkin itu bisa terjadi. Ya, saya pernah punya kenalan keluarga kami, dia keluarga Sultan Cirebon waktu itu, waktu saya masih kecil. Ya, kita punya kenalan seperti itu dan menurut orang dunia, orang tersebut itu katanya dia punya keahlian, ya, dia punya indera keenam spiritual gitu ya, sebatas kenal aja sama keluarga kita. Nah, singkat cerita, ya, satu ketika karena dia sudah tua, dia dipanggil Tuhan, katanya meninggal, info ke keluarga kami. Dan pada saat itu kami belum bisa datang gitu kan, keluarga kami, karena hubungannya ya cuma kenalan aja lah gitu kan. Nah, jadi ya kita mengucapkan bela sungkawa dan kita bertanya kapan mau dikubur ya dimakamkannya. Ya, sebab kalau mereka dibilang muslim juga bukan, sepertinya kejawen atau bagaimana, biasanya hari yang sama dia harus dikubur juga kan. Nah, singkat cerita hari itu ya mereka akan berproses tapi kita pikir ya sudahlah kita udah nggak bisa ikut penguburannya. Lalu kebesokannya ya mama saya telepon lagi ke istri daripada orang meninggal itu. Bagaimana kemarin berjalan lancar gitu, Ibu? Ternyata dikasih tahu, oh Bapak itu bangkit lagi. Kaget kita. Loh, kemarin maaf ya katanya bukannya udah mati gitu kan, udah meninggal lah gitu kan, udah nggak ada. Ya, iya tapi Bapak bangkit lagi. Ya, itu mungkin karena pegangannya dia itu semacam yang disebutnya bahasa mereka katanya itu mati geni ya. Jadi dia bisa mati, ya bangkit lagi gitu ya. Nah, jadi sebelum dikubur udah bangkit lagi gitu. Nah, jadi ya, tapi nggak lama berselang, cuma lewat berapa waktu, ya 1 tahun atau 2 tahun, benar-benar dia mati. Jadi saya mau bilang bahwa
Ya itulah ya, orang dunia mungkin ada ilmu-ilmu bisa bangkit sejenak, sesaat, tapi tetap akan mati juga. Tapi kalau kita melihat dari firman Tuhan, Yesus dia bangkit dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Siapakah dia? Dan saya percaya dia adalah raja di atas segala raja. Bahkan kalau teman-teman melihat daripada kebenaran firman Tuhan ini, yang diutus adalah malaikat ngasih tahu ke perempuan-perempuan bahwa Yesus itu sudah bangkit. Saudara, mana mungkin saudara, ya siapa yang bisa menggerakkan malaikat bisa seperti itu kalau dia bukan yang mempunyai surga, ya. Karena kita tahu bahwa malaikat itu adalah pesuruhnya Tuhan. Nah, jadi malaikat itu pun bisa disuruh memberikan pesan-pesan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, teman terkasih dalam Tuhan, kalau dia adalah raja yang mati dan dia bangkit, ini membuktikan bahwa kebangkitannya itu akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Makanya kalau teman-teman suka tema perenungan firman Tuhan malam hari ini, saya membuat tema yaitu From Cross to Crown, ya. Jadi dari salib menuju mahkota, ya. Kenapa? Karena seorang raja tidak jauh dari mahkota. Ya, mahkota itu adalah lambang, ya, lambang daripada kekuasaannya, lambang daripada kewibawaannya, ya. Nah, coba kita lihat sama-sama di sini closingnya dalam Roma pasal 6 ayat ke-9. Jelas di sini dikatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, perhatikan apa? Ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya, ini yang saya katakan bahwa dia bukan manusia biasa, walaupun dia pernah menjadi manusia, tapi dia adalah Tuhan 100%. Nah, oleh sebab itu, waktu dia bangkit, saya percaya kemuliaan kembali diberikan karena dia yang mempunyai segalanya. Dia diberikan mahkota. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya, kita kejar mahkotanya, ya. Apa arti mahkota? Arti mahkota, ya, ada tiga hal. Mahkota berbicara yang pertama kekuasaan, ya. Kalau saya boleh sebut bahwa ini 3K. Yang pertama kekuasaan, yang kedua kehormatan, yang ketiga kemuliaan. Saudara, bukankah orang-orang di dunia ini mencari ketiga hal ini? Ya, sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang kanan. Bukan hanya di pekerjaan, bahkan mungkin di dunia pelayanan juga bisa terjadi seperti ini. Cuman kenapa? Karena mereka kejar kekuasaan, mereka kejar penghormatan, mereka kejar kemuliaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini bicara mahkota. Hal kalau kita melihat daripada kebenaran firman Tuhan, daripada kisah Yesus, sebelum dia dipermuliakan, dia bangkit, dia naik ke surga, kita harus tahu. Nah, saudara harus lihat gambar di sini. Ya, apa sebelum mahkota? Kita lihat ada salib, ada darah tercurah, dan di situ ada mahkota juga. Tapi mahkota di sini bukan mahkota kemuliaan, tapi mahkota apa? Duri, saudara. Ya, ada mahkota duri. Nah, kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kita memang ya bahagia bahwa Dia Tuhan yang berkemenangan. Tapi jangan lupa, kalaupun kita ingin berkemenangan, saudara harus melewati salib. Ya, harus melewati mahkota duri tersebut. Nah, apa arti mahkota duri? Nah, para teolog itu ya mencari tahu tentang durinya. Ya, ternyata duri daripada mahkota tersebut, ya itu berasal dari sebuah pohon yang namanya Pyrus spina Christi. Saudara boleh searching di Google, saya juga ada searching di Google itu ya. Jadi ini adalah pohonnya ya, berupa semak berduri ya. Dia tingginya bisa mencapai 6 meter. Ya, cabangnya itu kalau saudara tahu lentur, makanya bisa ditekuk jadi kayak mahkota, bisa ditekuk. Tapi saudara jangan salah, ya duri-durinya yang runcing-runcing tersebut di tengah-tengah ya cabang yang lentur tersebut durinya itu kaku saudara. Makanya saudara bayangkan baik-baik waktu dia sudah jadi mahkota duri, dia ditaruh di kepala Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu durinya nusuk-nusuk. Saudara bisa bayangkan darah itu bercucuran di mana-mana. Saudara, itulah pengorbanan Tuhan ya sebelum dia menerima mahkota. Dia menerima mahkota duri terlebih dahulu. Dan nama lain dari mahkota duri, dari duri tersebut, dari Palirus spina, ya, Kristi, itu adalah Jerusalem thorn, ya. Dan kalau saudara lihat, pohonnya seperti ini, ya. Nah, saudara, yang sebelah kiri pohon seperti semak belukar, ya. Lalu yang sebelah kanan atas dia lagi berbunga. Jadi bisa berbunga pohon ini, saudara, ternyata. Ya, tapi udah lihat di gambar ini ada duri runcing-runcing. Nah, waktu pohonnya bergugur, daunnya apa bunganya berguguran,
mulai tinggal daunnya, dan kalau saudara lihat yang kanan bawah, itu kelihatan dengan jelas duri-durinya itu sudah runcing-runcing dan itu kaku. Kalau bicara kaku, nggak gampang dipatahkan. Bicara kaku, ya kan, itu sangat kuat, saudara. Makanya bisa menusuk. Nah, jadi ini adalah duri, saudara. Nah, apa hal yang kita belajar daripada duri tersebut? Ada 3 hal, ya, teman-teman. Yang pertama, duri itu melambangkan penderitaan. Haha, ya, haleluya. Makanya seringkali kita mendengar ilustrasi kalau orang lagi menderita, ya itu dilambangkan lagi kena duri. Nah, kenapa duri bisa dihubungkan dengan penderitaan? Coba saudara lihat dalam Kejadian pasal ketiga, ayat yang ke-17 sampai 18. Di sini dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau telah bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi teman-teman, kalau kita lihat waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu susah mencari nafkah lagi, tanah dikutuk. Tapi teman-teman jangan berhenti di situ. Ayat yang ke-18 dikatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya yang akan dihasilkannya bagimu. Jadi saat dosa itu masuk ke manusia, saat itu juga mulai ya bumi mengeluarkan duri, bumi mengeluarkan semak-semak tersebut ya. Dan ini adalah awal daripada penderitaan umat manusia. Hanya kalau kita belajar dari firman Tuhan, duri itu yang pertama itu melambangkan penderitaan. Haleluya. Ya, saya berdoa kalau hari ini ada teman-teman yang sedang mengalami pergumulan, bahkan merasa seperti menderita, ya seakan-akan saudara ya tersolimi, seakan-akan saudara nggak berdaya, saudara merasa benar-benar menderita. Saudara mungkin saudara akan melewati mahkota duri, tapi jangan lupa bahwa mahkota kemuliaan sedang menanti saudara ya. Jangan mundur. Haleluya. Lalu yang kedua kita belajar dari mahkota duri. Mahkota duri yang kedua ini melambangkan penghinaan. Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya ya yang menghina mereka menjadi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Nah, jadi di sini adalah orang yang menghina Israel itu digambarkan menjadi duri. Ini bicara soal penghinaan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang dilecehkan, saudara sedang mengalami penghinaan, ya bahkan itu sampai membuat saudara ya kan merasa nggak berarti lagi. It's okay, ya mungkin saudara lagi Tuhan izinkan. Kalau Tuhan aja sebelum menerima mahkota kemuliaan melewati salib dan mahkota duri, darah terkasih dalam Tuhan, kuatlah ya lewati penghinaan-penghinaan tersebut. Tuhan akan mengangkat saudara-saudara tepat pada waktunya. Haleluya. Dengan menyerah ya. Dan yang ketiga, apa lambang duri yang ketiga? Lambang duri yang ketiga berbicara soal rasa sakit. Nah, saudara, apa yang kita belajar dari rasa sakit ini? 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan aku meninggikan diri. Saudara, Rasul Paulus ini menerima duri dalam daging. Dan Rasul Paulus bersaksi bahwa rasanya itu sakitnya minta ampun. Saudara terkasih dalam Tuhan, nggak apa-apa. Kalau hari-hari ini ada hal-hal yang saudara belum bisa menyelesaikan. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan menjadi sesuatu yang menjadi rasa sakit. Saudara lewati itu bersama dengan Tuhan. Maka percayalah, mahkota duri kalau saudara sudah lewati, mahkota kemuliaan akan nyata. Makanya saya ingin menutup dengan sebuah tabel daripada 3 hal yang saya bagikan itu. Ya, nah, antara mahkota duri dan mahkota kemuliaan. Mahkota duri bicara penderitaan. Tapi mahkota yang datang dari Tuhan berbicara yang akan dikasih kepada saudara apa? Kekuasaan. Mahkota duri yang manusia kasih atau tentara Romawi kasih kepada Yesus itu memberikan penghinaan. Makanya jangan berharap sama manusia. Tapi mahkota yang datang dari Tuhan mendatangkan kehormatan. Saudara akan Tuhan angkat tinggi. Ya. Lalu yang ketiga, mahkota duri ya berbicara rasa sakit.
Kalau saudara terus bergantung atau berharap sama manusia, ya nggak heran, rasa sakit yang saudara akan dapatkan. Tapi waktu saudara bergantung sama Tuhan, mahkota Tuhan kasih yang datang dari Tuhan pada waktunya, maka janji Tuhan, kemuliaan Tuhan akan diberikan kepada saudara dan saya yang adalah Tuhan dan orang percaya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini, teman-teman terkasih dalam Tuhan, apa yang kita bisa tarik dari pelajaran mahkota dan mahkota duri? Ya, secara cepat, teman-teman terkasih dalam Tuhan, yang pertama, artinya duri dan mahkota itu sama-sama memiliki nilai yang penting. Kenapa? Karena kalau saudara lihat, ya tadi kita sudah lihat, duri itu bagian daripada proses sebelum mendapatkan mahkota. Tapi bukan artinya nggak penting. Ya, kenapa? Karena Pengkhotbah 3 ayat 4 dikatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Bahkan di Filipi 4 ayat 12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Waktu Yesus diperhadapkan dengan mahkota duri, dia nggak lari dari mahkota duri, tapi dia lewati semuanya itu. Ya, dan waktu dia dipermuliakan, dia menerima segala sesuatunya. Oleh sebab itu, dari kedua firman Tuhan Pengkhotbah dan Filipi ini kita belajar. Duri dan mahkota jangan suka ditengking-tengking, lewatin aja. Dengan bagaimana saudara bisa melewatinya? Saudara selalu mengucap syukur. Hari ini sedang diproses, mengucap syukur. Ya, saudara sedang diberikan kemuliaan sama Tuhan, lagi Tuhan angkat, jangan sombong. Harus mengucap syukur. Ini yang paling penting, ya. Supaya melalui hidup saudara, nama Tuhan akan dipermuliakan. Ini pelajaran rohani yang pertama. Pelajaran rohani yang kedua, ya. Nah, ini yang penting, saudara, ya. Apa pelajaran yang kita petik? Lewati duri untuk mendapatkan mahkota. Saudara tidak akan pernah mendapat mahkota tanpa melewati mahkota duri tersebut. Ya, no honor without suffering. Tidak ada kehormatan tanpa penderitaan. No glory without sacrifice. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Makanya ada harga yang harus dibayar jika Anda hari ini menikmati kemuliaan. Ya, saudara jangan sombong. Kenapa? Mungkin karena ada orang-orang yang lebih dulu membayarnya. Ya, ada orang-orang tiba-tiba yang sudah dewasa, tiba-tiba dia langsung jadi bos di perusahaan keluarga. Ya, mereka nggak tahu bahwa mungkin opanya atau papanya merintis perusahaan itu dulunya. Ya, udah bayar harga lebih dulu membesarkan itu. Tiba-tiba dia sudah ya lulus kuliah luar negeri, pulang ke sini langsung pegang jadi CEO. Tapi mereka lupa ada yang sudah bayar harga. Nah, kita juga harus mau bayar harga. Ya, lewati duri. Ya, mahkota duri harus saudara lewati, maka ada mahkota kemuliaan. Jadi, jangan pernah lari kalau saudara sedang mengalami masa-masa seperti itu. Saya sendiri mengalami masa-masa bagaimana saya awal-awal melayani, saya ya harus melewati bayar harga di jalan yang sempit seperti ini. Jalan yang susah. Ya, kalau saudara lihat Matius 7 ayat 13-14, jalan seperti apa sudah harus bayar harga. Di sini dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Perhatikan 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi saya menarik sebuah kesimpulan, jalan kehidupan itu harus melewati salib dan mahkota duri. Ya, memang rasanya sesak dan sempit. Ya, nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan kalau teman-teman baca di dalam Lukas 9 ayat 23, di sini bunyinya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tetap ada kata-kata memikul salib. Dan di dalam salib itu ada mahkota duri, ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, tapi yang luar biasa, ya, disinilah kita akan mendapatkan kunci di jalan kehidupan tersebut. Apa kuncinya? Dua prinsip jalan menuju kehidupan tersebut. Ya, ini adalah teori yang penting sekali karena ini adalah firman Tuhan ajarkan berbeda dengan dunia. Yang pertama, jalan naik adalah jalan turun. Ikuti sama-sama. Jalan naik adalah jalan turun. Ya, luar biasa. Ini pengajaran Tuhan, ya. Kalau saudara
ya kan, belajar daripada manusia, jalan naik pokoknya harus sikut kiri, sikut kanan. Tapi jalan Tuhan, saudara mau naik, saudara harus turun dulu ke paling bawah. Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang kedua, saudara, jalan kehidupan. Ya, Lukas 22 ayat 26. Tetapi ya, barang siapa ya, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Di jalan kedua, jalan kehidupan, jalan untuk menjadi paling besar harus menjadi paling kecil, ya. Makanya kalau saudara mau melayani Tuhan, sekalipun saudara diberikan jabatan, saudara bukan pemimpin, bukan bos, tapi saudara adalah hamba buat semuanya itu. Semakin Tuhan percayakan saudara, ada yang perlu kita sombongkan. Haleluya, haleluya. Ya, oke. Yang terakhir, pelajaran yang ketiga, ya, pelajaran rohani apa? Nah, ini yang paling penting. Ya, kalaupun hari ini saudara sedang berjalan di salib dan mahkota duri tersebut, percayalah Tuhan sanggup mengubah mahkota duri menjadi mahkota kemuliaan. Jadi nggak selamanya, ya. Dan firman Tuhan akan digenapi, ya. Jadi kalau hari ini saudara proses rumah tangga, proses finansial, proses kesehatan, percayalah, ya. Mungkin bagi manusia kesannya waktu melihat Yesus pakai mahkota duri, ya sudah di atas kayu salib selesai umurnya dia, selesai semuanya masa depan dia. Tapi ternyata dia bangkit daripada kematian dan dia adalah Tuhan yang memberikan kita juga kemenangan dan mahkota dia terima. Mazmur pasal 84 ayat yang ketujuh. Di sini dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya, apa saudara terkasih dalam Tuhan, menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya. Untuk Mazmur 107 ayat 35 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Haleluya. Ya. Jadi saudara, nggak selamanya mahkota duri itu ada dalam hidup saudara. Percayalah, di dalam tangan Tuhan, mahkota duri akan diubah menjadi mahkota kemuliaan. So, God bless you. Selamat menikmati Hari Raya Paskah. Menangan dari Tuhan sudah dia kerjakan. Dia sudah berkata di atas kayu salib tetelestai, dan dia sendiri sudah menang, dia sudah bangkit dari kematian, maka saudara juga akan bangkit dan berkemenangan. Sekalipun hari ini ada mahkota duri, percayalah Tuhan sanggup mengubahnya. Percayalah firman Tuhan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita bersatu dalam doa.